Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini teman-teman. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, kita bersama-sama akan kembali menyaksikan bagaimana progres terbaru pekerjaan Jalan Tol Semarang Demak Paket 2 dari Gerbang Tol Sayung atau Exit Tol Sayung menuju Gerbang Tol Demak atau Exit Tol Demak secara penuh dengan sedikit overview struktur jembatan yang ada di jalan tol ini. Tentu saja ini berdasarkan data yang saya dapatkan. Jadi, jika ada data yang lebih valid mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Baiklah, agar tidak berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Sesuai dengan judul video, maka kali ini kita akan mulai perjalanan video ini dari Gerbang Tol Sayung menuju Gerbang Tol Demak. Jika kita lihat sekilas, untuk akses masuk atau keluar masih ada sedikit pekerjaan tanah. Hal ini bisa terjadi mungkin karena ada faktor teknis ataupun non-teknis yang tidak kita ketahui. Tetapi secara keseluruhan, pekerjaan interchange Sayung sudah mendekati tahap akhir. Kita bisa melihat pekerjaan pengaspalan, pekerjaan lampu penerangan jalan, dan pekerjaan rambu juga sudah mulai dikerjakan. Padahal ini termasuk pekerjaan finishing atau pekerjaan akhir. Hal ini menjadi parameter penilaian juga ya, karena tadi kita lihat di awal masih ada pekerjaan tanah. Padahal secara logika seharusnya pekerjaan tanah sudah dikerjakan semua, mengingat pekerjaan finishing pun sudah banyak dikerjakan. Di area depan kita dapat melihat pekerjaan gerbang tol Sayung sudah mulai dikerjakan. Yang dapat kita lihat sekarang adalah pekerjaan struktur atau rangka bajanya ya teman-teman. Pulau tolnya juga terlihat sudah dikerjakan. Mungkin dalam waktu dekat gerbang tol ini akan segera diselesaikan. Oh iya teman-teman, untuk akses keluar masuk di Sayung ini saya tidak bisa tampilkan semua karena adanya keterbatasan. Jadi saya hanya mengambil beberapa ruas yang akan langsung terhubung ke arah Jalan Tol Semarang Demak Paket 2 yang akan kita bahas di video ini. Ini adalah struktur jembatan pertama yang ada di Jalan Tol Semarang Demak Paket 2 ya teman-teman. Jembatan ini diberi nama Jembatan Interchange Sayung karena memang lokasinya berada di Interchange Sayung ya, atau di gerbang tol Sayung. Jembatan Interchange Sayung ini menjadi akses keluar masuk kendaraan nantinya dari kendaraan yang akan masuk menuju jalan tol ataupun keluar jalan tol, tepatnya di wilayah Sayung ya. Jembatan ini berada tepat di atas Jalan Pantura. Bagi warga sekitar Demak ataupun Semarang mungkin sudah tahu karena pada saat proses erection girder yang sudah dilaksanakan sebelumnya pernah dilakukan penutupan pada ruas Jalan Pantura tersebut. Dan hal tersebut sudah disosialisasikan untuk mengurangi dampak kemacetan yang akan terjadi. Nah, setelah jembatan Interchange Sayung, kita akan memasuki Jalan Tol Semarang Demak Paket 2. Di awal tadi kita dapat melihat bahwa pekerjaan kaki seribu masih ada beberapa yang belum dikerjakan. Hanya saja untuk area ini kita lihat ke depannya pun sudah dikerjakan semua. Mungkin pekerjaan aspal belum dikerjakan untuk area ini.
Tapi kita lihat paling ujung dari sini itu udah mulai terlihat warna hitam, sepertinya pengaspalan sudah dilakukan semua dari area tersebut. Nah, sebelum ke area yang sudah diaspal, kita bisa melihat di sini ada struktur kaki 1000 yang agak berbeda gitu. Antara ruas kiri dan kanan atau arah Semarang dan Demak itu ada yang menyatu. Kemungkinan ini akan dijadikan U-turn atau area putar balik pada kondisi tertentu ya. Tentu saja tidak dibuka secara umum karena pasti tidak diperbolehkan di jalan tol untuk melakukan putar balik, kecuali ada kondisi darurat yang diperlukan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, pekerjaan pengaspalan sudah dimulai dari ruas jalan ini dan sudah cukup panjang, mungkin beberapa kilo ke depan. Kita dapat melihat pekerjaan rambu juga sudah mulai masuk ya teman-teman. Di situ ada mobile crane ataupun hiab crane yang digunakan untuk melakukan erection rambu-rambu yang sudah difabrikasi dan dibawa siap dipasang di lokasi. Nah, dari sini kita mungkin akan melihat terus hamparan kaki 1000 ataupun slab on pile yang ada di proyek jalan tol Semarang Demak ini. Kita lihat juga sudah diaspal semua, hanya rambu dan marka belum masuk. Nah, di depan kita bertemu dengan struktur jembatan yang kedua, yaitu jembatan Desa Loireng. Jembatan Desa Loireng terletak di Desa Loireng sesuai dengan namanya. Jembatan ini dibuat untuk memberikan akses bagi warga Loireng yang beraktivitas di bawahnya. Selain itu, jembatan dengan panjang sekitar 35 meter ini juga dibuat untuk mengakomodir irigasi ataupun saluran air yang sudah ada di area bawahnya, sehingga irigasi yang sudah ada tidak terganggu ataupun mati dikarenakan adanya pembangunan jembatan Loireng ini. Selanjutnya adalah jembatan ketiga, yaitu jembatan Onggarawe. Jembatan Onggarawe merupakan jembatan yang ada pada proyek jalan tol Semarang Demak selanjutnya. Jembatan ini melintasi jalan Onggarawe dan saluran drainase yang saling berdampingan. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 45 meter.
Selanjutnya adalah jembatan Karangpanas. Jembatan Karangpanas merupakan jembatan keempat yang akan kita lihat selanjutnya. Jembatan ini berada di saluran irigasi ataupun saluran drainase yang berada di daerah Karangpanas dengan panjang sekitar 35 meter. Jembatan Desa merupakan jembatan kelima yang berada di daerah Batu, Kecamatan Karangtengah. Jembatan dengan panjang 35 meter ini dibuat untuk mengakomodir jalur Sungai Dresan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Di bawah jembatan ini juga ada akses jalan yang biasa dipergunakan lalu lalang oleh warga lokal untuk melakukan aktivitasnya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat bahwa struktur kaki seribu sepertinya di area ini akan segera selesai dan kita bisa melihat pekerjaan timbunan tanah, di mana pekerjaan pembetonan pun sudah dilakukan. Di area depan, di area bawah overpass ya teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa area tersebut masih ada beberapa spot yang memang belum dilakukan pekerjaan pembetonan. Overpass Dukun merupakan struktur jembatan ke-6 yang terletak di daerah Kedungmuter. Sebelum dibuat overpass, jalan di desa Dukun ini juga merupakan jalan akses utama yang cukup ramai digunakan oleh warga sekitar dalam beraktivitas. Sehingga sebelum overpass bisa dilalui, maka jalan tidak bisa ditutup dan harus dibuatkan jalur pengganti selama overpass dibangun.
Hal ini juga menyebabkan progres pekerjaan jalan tol ini sedikit terhambat. Seperti yang kita lihat sebelumnya, pada area di bawah overpass Dukun ini, pekerjaan pembetonan belum dilakukan karena memang masih digunakan akses oleh warga sekitar sebelumnya. Ketika overpass sudah digunakan beberapa minggu lalu, jalan akses sementara baru bisa dibongkar untuk selanjutnya dilakukan pembetonan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya teman-teman, area sini sudah dilakukan pekerjaan pembetonan. Dan ini sudah merupakan pekerjaan terakhir. Hanya pekerjaan finishing yang belum dilakukan. Beberapa pekerjaan mungkin sudah dilakukan seperti pekerjaan guardrail dan pekerjaan rumput. Pekerjaan rambu juga pasti segera masuk dalam waktu dekat ini. Nah, di depan kita akan bertemu lagi dengan struktur slab on pile atau kaki seribu. Struktur ini sebenarnya hanya diperuntukkan khusus ya teman-teman, tidak seperti tadi yang begitu memanjang dari ujung Sayung sampai tadi lokasi overpass, kurang lebih itu sangat panjang sekali. Untuk di lokasi ini mungkin hanya sebagai pendekat saja menuju ke jembatan Sungai Kali Gumayang. Jembatan Sungai Kali Gumayang merupakan jembatan ketujuh yang ada di jalan tol ini. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang yang dibangun pada proyek ini dengan panjang sekitar 120 meter, melintasi Sungai Gumayang. Berdasarkan informasi yang saya terima, pembangunan jembatan ini memiliki tantangan tersendiri. Karena panjang bentang yang tidak biasa, metode pengerjaannya pun cukup berbeda, terutama pada saat pemasangan balok girder atau gelagar, yang biasanya dengan metode erection menggunakan crawler crane, diganti dengan metode launcher yang infonya cukup membutuhkan banyak persiapan dalam pengerjaannya, sehingga waktu yang digunakan lumayan banyak, terutama persiapan ya, karena ketika pekerjaannya tidak selama persiapannya, mengingat pekerjaan lifting ini sangat berbahaya sehingga faktor safety pun harus sangat tinggi. Setelah jembatan Gumayang ada pekerjaan kaki seribu lagi dan kembali ke pekerjaan timbunan lagi jika dari strukturnya. Jadi di sini struktur yang kita lihat sudah mulai kombinasi, jadi tidak benar-benar memanjang satu struktur tertentu, tetapi ada kombinasi antara pekerjaan timbunan dan pekerjaan struktur slab on pile atau kaki seribu.
Selanjutnya adalah jembatan Buyaran. Jembatan Buyaran merupakan jembatan ke-8 pada proyek ini. Jembatan dengan panjang sekitar 45 meter ini merupakan jembatan yang berada di Jalan Guntur. Jalan Guntur ini juga merupakan akses utama untuk warga sekitar. Hanya saja tidak seperti Desa Dukun yang dibuatkan overpass. Jembatan ini berada di atas Jalan Guntur tanpa mengubah kondisi jalan existingnya. Sehingga pada saat proses pembuatan jembatan Buyaran tidak dibutuhkan jalan akses sementara seperti di Desa Dukun. Karena memang tidak ada jalan warga yang digunakan secara berlebih, hanya untuk lalu lalang saja. Kecuali pada saat erection ya, karena pada saat erection berhubungan langsung dengan Jalan Buyaran, maka secara tidak langsung diberlakukan juga buka tutup jalan gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jembatan Tuntang merupakan struktur jembatan ke-9 yang ada pada proyek ini. Jembatan dengan panjang sekitar 60 meter ini dibuat untuk mengakomodir sungai yang sudah ada tanpa mengubah jalurnya. Jembatan ini mirip dengan jembatan Sungai Kaligumayang, di mana proses ereksinya juga menggunakan launcher, karena kondisi sungai yang cukup panjang dan tidak mungkin untuk dilakukan dengan cara biasa. Selanjutnya kita bisa melihat lagi ya pekerjaan timbunan lagi dan slab on pile lagi gitu. Nah, kita lihat memang kombinasi sekali di sini. Sepertinya memang secara desain ada perhitungan tertentu yang menyebabkan dua struktur ini dikombinasikan secara terus-menerus setelah
overpass Dukun yang tadi telah kita lihat. Di sini kita bisa melihat pekerjaan pengaspalan pun terus dikejar ya teman-teman ya, dikebut terus gitu pada lokasi slab on pile ini. Jadi memang sedang dikejar sekali targetnya agar memang bisa beroperasi sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Di depan kita dapat melihat pekerjaan pembetonan ya teman-teman. Pembetonan di sini menggunakan alat Wirgen, yaitu alat khusus untuk menghampar beton sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal, terutama dari segi kerataan. Berbeda dengan pekerjaan slab on pile yang kembali diberi lapisan aspal karena proses pengecoran tidak secanggih menggunakan alat seperti Wirgen ini. Selanjutnya kita dapat melihat ada satu pekerjaan jembatan juga di sini ya. Cuman saya belum bahas karena memang masih dalam on progress teman-teman. Jembatan ini terletak di Desa Kendal Doyong. Untuk kali ini saya belum bahas masalah jembatan di Kendal Doyong ini ya teman-teman. Mungkin nanti ketika sudah jadi akan saya coba berikan overview-nya.
Nah, dan ini adalah main road proyek jalan tol Semarang-Demak yang nantinya mungkin akan dilanjutkan menuju Tuban. Next, kita akan langsung masuk ke akses interchange ya teman-teman. Akses interchange sendiri terbagi menjadi dua tipikal juga ya. Jadi ada pekerjaan sub-on-pel dan juga timbunan. Jembatan Interchange Demak merupakan jembatan ke-10 dan terakhir di proyek ini. Jembatan ini lebih mirip dengan jembatan Interchange Sayung yang pertama kali ditampilkan. Bedanya hanya lokasinya saja, di mana jembatan Interchange Demak ini lebih bisa dikondisikan proses erection girder dan pekerjaan lainnya karena berada di lingkungan proyek sehingga tidak terkendala dengan kendaraan yang melintas seperti pada kasus jembatan Interchange Sayung yang langsung bersinggungan dengan jalan Pantura, sehingga proses erection girder dan proses pembuatan komponen jembatan lainnya membutuhkan persiapan yang lebih matang baik di bidang safety ataupun administrasinya. Selanjutnya kita lihat ini merupakan progres interchange Demak yang sedang berjalan itu. Pekerjaan demi pekerjaan terus dilakukan. Gerbang tol pun sama. Pembetonan dan pekerjaan box culvert itu semua dilakukan. Dan ini juga merupakan ujung dari perjalanan video kali ini, dari gerbang tol Sayung atau exit tol Sayung menuju gerbang tol Demak atau exit tol Demak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika ada saran atau komentar silahkan chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.